Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Ting, Gilang melangkah keluar dari lift, mendekat ke arah pintu apartemennya. Ia baru saja tiba di Singapura 30 menit yang lalu. Berhenti sejenak di restoran untuk membeli makanan yang akan ia makan siang ini. Gilang menghentikan langkahnya tepat di depan pintu apartemennya, lalu merogoh kunci di saku jaketnya, dan kemudian membuka pintu itu. Ia tersentak saat mendengar suara sesuatu yang jatuh dengan keras dari arah dapur. Dengan cepat, ia berlari memasuki dapur dan terkejut melihat Kinara yang tertidur di lantai, atau lebih tepatnya pingsan. Seketika kresek berisi makanan di tangan Gilang jatuh ke lantai. Ia buru-buru menghampiri Kinara, memangku kepala wanita itu, lalu menepuk pelan pipinya. Tapi Kinara tak kunjung membuka matanya. Tanpa pikir panjang, Gilang menggendong tubuh Kinara ala bridal style keluar dari apartemen, berjalan cepat ke arah lift untuk segera tiba di rumah sakit. Kinara menggerakkan jari tangannya beberapa kali, lalu membuka matanya yang terpejam perlahan. Ia mengerutkan keningnya saat menatap langit-langit yang begitu asing. Di mana ini? Bukannya tadi aku pingsan di dapur? Tanya Kinara pada dirinya sendiri, dan berusaha untuk mendudukkan diri. Tapi sekuat apapun ia berusaha, tubuhnya seolah kehilangan tenaga, membuat ia pasrah hanya berbaring terlentang di atas perangkar. Ia menoleh ke arah pintu ruangan yang terbuka, menampilkan Gilang yang masuk dengan raut wajah aneh menurut Kinara. Ada apa dengannya? Batin Kinara bertanya-tanya. Wanita bodoh, ucap kesal Gilang yang kini mendudukkan diri di sofa tidak jauh dari berangkar Kinara. Kinara hanya diam mendengar hal itu, lalu menolehkan kepalanya ke arah lain. Kenapa kau begitu bodoh hingga berhubungan dengan pria tanpa pengaman? Geram Gilang dengan rahang yang mengeras dan tangan yang terus memijit pangkal hidungnya. Kinara mengerutkan keningnya mendengar hal itu, lalu kembali menatap ke arah Gilang. Kenapa kau? Apa kau sedang tertimpa masalah? Ah, aku tahu. Kau pasti sedih karena mendapati sandramu sakit seperti ini. Atau kesal karena harus membawaku ke rumah sakit. Ucap Kinara lalu tertawa. Kinara tersentak saat tiba-tiba Gilang duduk di kursi samping berangkarnya, menatapnya dengan tatapan aneh. Apa kau masih ada waktu untuk tertawa? Pria dari mana saja yang berhubungan denganmu? Tanya Gilang penuh selidik. Kinara menyipitkan matanya mendengar hal itu, lalu berdecak kesal. Untuk apa kau tahu? Apa hubungannya denganmu? Mau aku mati ataupun hidup tidak ada hubungannya denganmu. Kesal Kinara, menatap tajam ke arah Gilang. Gilang menghembuskan nafas pelan mendengar hal itu, lalu berusaha tenang sambil menatap wajah Kinara. Memang tidak ada hubungannya denganku, tapi ada hubungannya dengan Hana, ucap Gilang. Lalu berniat bangkit dari duduknya untuk kembali ke sofa. Kenapa aku harus jatuh cinta padamu? Kenapa aku harus jatuh cinta padamu? Ucap Kinara tiba-tiba, membuat Gilang menghentikan langkahnya, lalu menoleh pada Kinara yang menatap langit-langit rumah sakit. Jatuh cinta pada orang yang sama sekali tidak bisa membagi hatinya ataupun membuka hatinya untuk orang lain. Lanjut Kinara, yang kini terlihat ingin menangis. Berhenti berbicara omong kosong, dan khawatirkan dirimu untuk saat ini. Geram Gilang dan kembali mendekat ke arah sofa. Tapi lagi-lagi langkahnya terhenti saat mendengar Kinara berbicara. Apa yang kau suka dari Hana? Kepolosannya? Ataukah kebaikannya? Tanya Kinara, menatap Gilang seolah meminta jawaban. Gilang hanya diam, enggan untuk berbicara karena memikirkan penyakit yang diderita oleh Kinara, yang baru saja dokter beritahukan padanya. Aku menyukaimu, Gilang. Sejak pertama kali bertemu denganmu yang tengah mengantar Hana pulang 4 tahun yang lalu. Ucap Kinara, membuat Gilang menghentikan tangannya yang tengah mencari kontak seseorang. Aku berharap bisa memilikimu seutuhnya. Tapi Hana mendahuluiku. Dia mengambilmu. Mengambil semua yang ada padaku. Mengambil kasih sayang papa dan mama. Ucap Kinara, dan setetes air mata jatuh dari pelupuk matanya.
Gilang memilih diam mendengar hal itu, sedang Kinara kembali melanjutkan ucapannya. Aku iri padanya yang mendapat kasih sayang setiap orang, sedang aku sama sekali tidak mendapat kasih sayang siapapun. Itu karena ulahmu sendiri, ucap Gilang, memotong ucapan Kinara. Kau tidak tahu jika Hana lebih iri padamu, ucap Gilang, menatap wanita yang terbaring lemah di atas berangkar itu. Kinara terdiam, mengernyitkan alisnya mendengar ucapan Gilang. Kau tidak pernah tahu jika Hana selalu berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum, memberikan kasih sayang padamu, berharap kau membalas pelukannya seperti saat kalian kecil dulu. Tapi setiap kali kau ada di hadapannya, kau selalu saja memancing amarahnya, membuat ia kesal dan selalu menunjukkan ketidaksukaanmu padanya. Jelas Gilang, membuat Kinara terdiam. Kau mungkin tidak tahu, tapi aku tahu. Dia selalu mencurahkan semua keluh kesahnya padaku, mengatakan jika kamu berubah dan membencinya. Dia adik yang menyayangi kakaknya, tapi kakaknya malah iri padanya, ucap Gilang dengan wajah datarnya. Kau tidak tahu Kinara, sebenci-bencinya Hana padamu, tapi dia masih sangat menyayangimu. Tapi rasa irimu mengalahkan segalanya, membuat ia mulai menjauh darimu. Tapi dalam diam, dia menyayangimu dan merindukan kakaknya yang dulu, ucap Gilang panjang lebar. Kinara mengepalkan tangannya mendengar hal itu. Perlahan-lahan memori 4 tahun yang lalu melintas di benaknya, mengingatkannya saat dimana ia mulai membenci adiknya sendiri, saat dimana rasa irinya mengalahkan kasih sayangnya. 4 tahun yang lalu, pukul 4 sore, Kinara turun dari taksi. Sesekali menggerutu karena kesal, dan saat ia turun dari taksi, ia melihat Hana yang baru saja tiba dengan dibonceng oleh seorang pria. Kinara melihat semua itu di depan matanya, saat dimana pria itu membuka helm di kepala adiknya, lalu tersenyum padanya. Tiba-tiba Kinara merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Melihat pria itu tersenyum padanya benar-benar memompa jantungnya 2 kali lebih cepat. Semuanya dimulai dari hari itu. Rasa irinya mulai menguasai dirinya. Kasih sayangnya pada adiknya musnah seketika. Terlebih saat dirinya mengetahui jika Hana menjalin hubungan dengan Gilang. Ia mulai membenci Hana, bahkan selalu beradu pendapat dengan adiknya itu. Padahal dulunya, ia selalu sependapat dengan Hana. Dan kehidupannya pun berubah 180 derajat. Mulai membantah perkataan orang tuanya, mulai sering keluar malam dan minum-minum keras, dan semua hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mulai ingin menghancurkan kebahagiaan Hana, merebut seseorang yang Hana sayangi, mengambil semua yang harusnya adalah haknya. Dan saat ketika perjodohan itu datang, dan kedua orang tuanya memintanya untuk menikah, dari situlah ia mengira jika kedua orang tuanya sudah tidak menyayanginya, hingga terbesit ide di kepalanya untuk kabur dari rumah. Dengan begitu, adiknya yang akan menjadi korbannya. Hatinya sangat senang saat dimana Gilang datang padanya, tapi saat mendengar suara dan ucapan Gilang yang begitu dingin, membuat ia semakin membenci Hana. Dan hari dimana Hana jatuh dari tangga adalah ulahnya. Tapi semua itu berawal dari ketidaksengajaan. Air di gelas yang ingin ia bawa ke kamarnya malah tumpah di tangga, membuat ia kesal dan sempat ingin membersihkannya. Tapi lagi-lagi terhalang karena teringat, mungkin adiknya itu akan turun ke lantai dasar. Gilang bangkit dari duduknya saat melihat Kinara yang menyentuh tenggorokannya. Dengan cepat, Gilang memanggil dokter untuk memastikan keadaan Kinara yang terlihat begitu kesakitan. Cantika terkejut saat tiba-tiba gelas yang ia pegang jatuh ke lantai hingga pecah. Ia menyentuh dadanya yang tiba-tiba terasa sesak. Pikirannya melayang pada putri pertamanya itu. Cantika mengambil ponselnya, lalu segera menghubungi nomor Kinara, berharap agar panggilan itu terhubung. Ia ingin berbicara dengan putrinya itu. Panggilan terhubung. Cantika terdiam 1000 bahasa saat yang ia dengar bukan suara anaknya, melainkan suara seorang pria. Siapa ini? Di mana Kinara? Tanya Cantika dengan suara terbata.